Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ferdi Asobur Amin, NPM 210 120 185. Saya akan mempresentasikan PPT Matematika Bisnis saya. Yang pertama adalah penerapan 1. Deret hitung suku ke N. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Seperti suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Dan contoh bilangannya adalah 4, 8, 12, 16, 20. Jadi setiap lompatannya bertambah 4. Kemudian rumus mencari suku ke N. Sn sama dengan A plus dalam kurung N-1B. Keterangan, Sn sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama atau S1, B adalah pembeda. Kemudian, jika diketahui suku secara berurutan itu menggunakan rumus B sama dengan Sn plus min Sn. Kemudian jika tidak diketahui suku secara berurutan menggunakan rumus dalam kurung N2 min N1, B sama dengan Sn2 min Sn1. Selanjutnya ada rumus suku ke N. S1 sama dengan A plus dalam kurung 1 min 1, B sama dengan A, S2 sama dengan A plus dalam kurung 2 min 1, B sama dengan A plus B, S3 sama dengan A plus dalam kurung 3 min 1, B sama dengan A plus 2B, S4 sama dengan A dalam kurung 4 min 1, B sama dengan A plus 3B, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh kasus pertama. Hasil penjualan PT Sukses pada tahun ke-5 dan ke-7 adalah 460 juta dan 580 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penjualannya sebesar 460 juta? Yang pertama, diketahui S5 sama dengan 460 juta dan S7 sama dengan 580 juta. Ditanya, S1 atau A dan Sn sama dengan 460 juta rupiah. Untuk pengerjaannya yang pertama menggunakan rumus dalam kurung N7 min N5, B sama dengan S7 min S5, kemudian 7 min 5B sama dengan 580 juta min 460 juta. Kemudian 7 kurangi 5, 2. B turun. 580 juta dikurangi 460 juta sama dengan 120 juta. Kemudian dirubah ruas menjadi pembagian. Menjadi 120 dibagi 2. Menjadi 60 juta B-nya. Kemudian rumus selanjutnya S5 sama dengan A plus 4B. S5-nya 460 juta sama dengan A plus dalam kurung 4 kali 60 juta. Kemudian dipindah ruas menjadi 460 juta pindah ke sini, dan ini 240 juta. 460 dikurangi 240 sama dengan 220 juta. Hanya ketemu ini. Kemudian Sn sama dengan A plus dalam kurung N-1B. 460 juta sama dengan 220 juta plus dalam kurung N-1 60 juta. 460 juta sama dengan 220 juta plus 60 juta N min 60 juta. Ini dipindah ruas ke kiri dan ininya pindah ke kanan. 460-nya pindah ke kanan. Jadi 460 juta min 220 juta plus 60 juta.
Ini turun, turun, dan ini tadi di total hasilnya 300 juta, kemudian dibagi 300 juta dibagi 60 sama dengan N-nya ketemu 5. Jadi penjumlahan tahun pertama sebesar 220 juta rupiah dan penjualan sebesar 460 juta rupiah akan terjadi pada tahun kelima. Selanjutnya ada penerapan dua fungsi penerimaan. Penerimaan total atau disebut TR perusahaan didapat dari harga produk, juga disebut P, dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual dan biasa disebut Q. Rumusnya TR sama dengan P kali Q atau TR sama dengan F dalam kurung Q. Sebenarnya ini sama saja sih. Ini kemudian ada contoh grafiknya seperti ini. Selanjutnya contoh kasus kedua. Harga jual produk adalah 200 per unit. Carilah persamaan penerimaan total, berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 100 unit. Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Diketahui P 200, Q 100, ditanya TR. Jawab berarti TR sama dengan P kali Q. Jika terjual 100, TR sama dengan 200 Q, TR sama dengan 200 dalam kurung 100, TR sama dengan 20.000. Nah, ini contoh grafiknya. Selanjutnya, penerapan 3, menentukan persamaan garis. Rumus yang pertama adalah metode satu titik. Menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Jika hanya diketahui satu buah titik, yakni X1, X2 saja. Dan kemudian metode dua titik menggunakan rumus Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Suatu garis melalui dua buah titik jika nanti dalam soalnya itu mencakup ada 4 titik. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Penerapan dalam mencari fungsi permainan dan penawaran. Ada dua rumus juga. Yang pertama, metode dua titik Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Terus kemudian metode satu titik, rumusnya Q min Q1 sama dengan M dalam kurung P min P1. Sebenarnya rumusnya hampir sama ini ya. Terus kemudian penjelasannya Q1 sama dengan kuantitas awal, P1 harga awal, Q2 perubahan kualitas, P2 perubahan harga. Selanjutnya ada contoh kasus ketiga. Suatu produk ketika harga IDR 100 akan terjual 10 unit dan jika harga turun menjadi DR75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Diketahui Q1 sama dengan 10 unit, Q2 20 unit, P1 sama dengan IDR 100, P2 sama dengan IDR 75. Jawabannya pertama menggunakan rumus yang tadi. Q min 10 per P min 100 sama dengan 20 min 10 per 75 min 100. Ini dari sininya udah tinggal masukin aja dari rumus sebelumnya. Q min 10 per P min 100 sama dengan 10 min 25. Q min 10 sama dengan min 4 min Q min 0,4 dalam kurung P min 100. Ini nanti turun dipindah ruas ke sini, Q sama dengan min 0,4P plus 40 plus 10. Q sama dengan 50 min 0,4P. Nah, terus dipindah sini. Potong sumbu P jika Q sama dengan 0. Q sama dengan 50 min 0,4P. 0 sama dengan 50 min 0,4P. P sama dengan 50 per 0,4 sama dengan 125. Potong sumbu Q jika P sama dengan 0. Q sama dengan 50 min 0,4 sama dengan 50 min 0,4. Nanti ini nolnya P-nya kosong, terus Q sama dengan 50. Nah, ini contoh grafiknya.
50-nya di sini, 125-nya di sini. Kan ini 50, 100. Selanjutnya ada penerapan keempat, bunga majemuk. Bunga sekali dalam setahun itu menggunakan rumus Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Selanjutnya P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N kali F. Jika bunga lebih dari sekali dalam setahun, Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M pangkat Nm. Atau menggunakan rumus P sama dengan 1 per 1 plus I per M pangkat Nm kali F. Keterangannya, Fn sama dengan nilai akhir setelah periode ke N, P sama dengan nilai awal, I sama dengan suku bunga per tahun, N jumlah tahun, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Selanjutnya ada contoh kasus 4. Tabungan Ahmad akan menjadi 532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Diketahui, F3 sama dengan 532.400. N sama dengan 3, I 10%. Ini disederhanakan menjadi 0,1. Ditanya P, kemudian menggunakan rumus P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N kali F. Ini tinggal dimasukkan saja, ini 1 sama ya 1, I-nya tadi sudah ketemu, terus sudah disederhanakan. 0,1, terus N-nya 3, F-nya 532.400. Jadi jika ditotal, ini totalnya 400.000. Jadi tabungan Ahmad pada saat ini adalah Rp400.000. Selanjutnya adalah penerapan 5. Tentang babnya adalah himpunan. Contohnya seperti yang pertama adalah gabungan. Ini tandanya gabungan, ini seperti ini logonya, U. Bentar. A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, B dalam kurung kurawal 4, 5, 6. A gabungan B, jadi itu dimasukkan semuanya saja kalau gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbeda dengan irisan. Ini logonya irisan seperti terbalik. A dalam kurung kurawal 2, 3, 4, B dalam kurung kurawal 3, 4, 5. A irisan B sama dengan 3 sama 4. Jadi kalau irisan itu yang sama saja. Oh, ini kurang kurawal kurang logonya saja. Terus untuk C komplement, A komplement sama dengan bilangan X termasuk elemen universal, tetapi X tidak termasuk himpunan A. Selanjutnya kasus 5. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa, 25 siswa diantaranya gemar bermain pingpong, 18 siswa gemar bermain sepak bola, dan 7 siswa tidak menyukai keduanya. Banyak siswa yang menyukai keduanya adalah A sama dengan siswa gemar pingpong, B siswa gemar sepak bola, S ada himpunan semesta. Jadi tinggal memasukkan aja ini N kurung A plus N B dalam kurung N dalam kurung A plus B komplement min N semesta sama dengan 25 plus 18 plus 7 min 40. Jadi N A irisan B sama dengan 10. Jadi banyak siswa yang menyukai keduanya adalah 10. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau yang disengaja atau tidak, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.